Halo, Nan, hari ini sibuk gak? Ada yang ingin aku omongin sama kamu. Penting, aku langsung menyampaikan keinginanku saat Adnan menerima panggilan teleponku. Harus hari ini. Ya, Adnan sepertinya tengah berpikir. Kenapa? Nada suaraku mulai tak bersahabat. Kemarin-kemarin dia yang memintaku untuk bertemu. Tetapi aku tolak karena khawatir identitasku terkuak. Sekarang giliran aku yang ingin bertemu dia menolak. Gimana gak kesal coba? Sebenarnya hari ini saya sangat sibuk. Gak ada banyak waktu untuk keluar. Tapi kalau memang non ada perlu penting, saya akan luangkan waktu. Hanya saja, mungkin beberapa pertemuan penting harus ditunda. Oh, jadi maksudnya bertemu denganku gak penting? Begitu, bukan begitu, non. Ya sudah, aku saja yang akan datang ke kantor nanti jam 10 pagi. Pastikan Mas Yuna kamu suruh keluar supaya aku gak bertemu dengannya. Kamu tahu kan maksudku? Tentu. Non, saya akan luangkan waktu jam 10 pagi. Terima kasih. Nan, assalamualaikum. Ku hela napas begitu teleponku tutup. Selain aku lebih suka dikenal sebagai orang biasa, datang ke perusahaan juga merupakan salah satu hal yang tidak aku sukai mengingat kecelakaan yang merenggut ayah, mama, dan kakakku adalah ketika mereka seharian sibuk di perusahaan. Entah karena lelah atau ngantuk, mobil yang dikendarai kakakku oleng dan menabrak pohon hingga meledak. Kejadian itu begitu membekas di ingatan. Sehingga apapun yang berkaitan dengan perusahaan selalu aku hindari selama 3 tahun ini dan meminta Adnan untuk mengurusnya sampai waktu yang belum ditentukan. Itu pun saran dari pengacara kepercayaan ayah. Dan Adnan adalah putranya. Bagiku tak masalah. Andai pun perusahaan itu diberikan pada Adnan, aku tak keberatan. Aku sudah terbiasa hidup apa adanya dan sederhana. Toh suamiku juga bertanggung jawab atas diriku. Dia sayang dan berusaha memenuhi setiap kebutuhanku. Apalagi meski enggan datang ke perusahaan, terpaksa aku harus melakukannya. Aku juga tidak bisa mengganggu waktu Adnan. Bagaimanapun, dia selalu berusaha yang terbaik untuk usaha peninggalan ayah yang telah beliau rintis dari nol. Aku sendiri tidak yakin apakah perusahaan itu akan tetap berjalan lancar andai aku yang memimpin. Mengingat aku adalah lulusan sarjana pendidikan. Benar, cita-citaku adalah menjadi guru, bukan pembisnis. Enduk, ibu mau ke pasar belanja sayuran. Kamu mau ikut gak? Tiba-tiba ibu mengetuk pintu kamarku dan mengajakku ke pasar. Aku segera bangkit dan membuka pintu. Belanja banyak gak? Bu, tanyaku. Sudah kadung janji sama Adnan. Aku tidak mungkin mengingkari. Untuk kebutuhan 3 hari mendatang. Gak banyak. Sih, jawab ibu. Hari masih pukul 8 pagi. Masih ada waktu 2 jam untuk bertemu Adnan. Oke lah, aku temani ibu. Ya udah, Wulan siap-siap dulu ya. Bu, iya, ibu tunggu di depan. Ya, keburu siang nanti sayurnya jelek-jelek. Siap. Ibu, aku lalu bergegas masuk untuk ganti baju dan kerudung. Untung tadi subuh sudah mandi. Gamis warna hitam dan pasmina polos warna pink menjadi pilihanku. Tak perlu memakai makeup, sebab aku tidak pergi bersama suamiku. Setelah dirasa rapi, aku segera menyusul ibu yang sudah menunggu di teras. Yuk, Bu. Kamu gak pakai makeup? Enduk, ibu menelisik penampilanku. Enggak. Bu, kan gak ada Mas Yuna. Jawabku jujur. Alhamdulillah. Gak salah Yuna pilih istri. Ibu mengelus kepalaku sambil memuji. Jangan memuji. Bu, kalau Wulan terbang gimana? Ya gak apa-apa. Ibu naik ke punggung kamu aja biar cepat sampai ke pasarnya. Mendengar candaan ibu, aku langsung tertawa. Pun dengan ibu, beliau tertawa bahkan sampai memelukku. Bersyukur sekali aku mempunyai mertua seperti beliau. Yang penting saat kamu berada di atas, kamu jangan lupa pada yang di bawah. Ibu menasehati. Iya, Bu.
Sahutku, ya sudah, yuk berangkat. Aku mengangguk sebagai jawaban. Setelah itu kami ke pasar jalan kaki karena jaraknya tidak terlalu jauh. Waktu di ponselku sudah menunjukkan pukul 9 lebih. Tetapi ibu malah mengajakku makan bakso. Aku ingin menolak. Tetapi melihat antusias ibu bercerita tentang rasa bakso yang katanya enak itu, membuatku tak tega. Ini adalah kali pertama aku pergi ke pasar berdua sama ibu. Biasanya bertiga sama Mas Yuna. Itu pun di hari Minggu atau Sabtu. Sedangkan tukang bakso yang ibu ceritakan ini katanya baru buka setelah beberapa bulan libur karena pulang kampung. Kamu pasti bakal ketagihan sama rasa baksonya. Enduk. Ah, iya, Bu. Tapi sepertinya Wulan masih kenyang. Bagaimana kalau dibungkus saja? Menekan rasa sungkan. Aku memberanikan diri berucap seperti itu. Waktunya tidak akan cukup kalau aku makan bakso di sini. Iya, sih, ibu juga masih kenyang. Ya sudah dibungkus saja. Alhamdulillah ibu menerima usulanku. Dan sepertinya tidak karena terpaksa. Aku sedikit lega. Tinggal memikirkan bagaimana caranya aku pamit sama ibu tanpa harus mengatakan yang sebenarnya. Sepertinya aku akan menggunakan nama Lina teman baikku sebagai alasannya. Sambil menunggu pesanan bakso selesai dibungkus, aku mengirim pesan pada Lina untuk berpura-pura menelpon dan mengajakku bertemu. Lina setuju-setuju saja karena aku menjanjikan kuota paket data untuk mengisi ponselnya. Tak lama kemudian Lina menelpon. Wulan angkat telepon dulu ya. Bu, Lina menelepon. Ucapku sambil memperhatikan ponsel yang tertera foto profil berikut nama Lina. Iya, lalu aku menerima panggilan itu. Assalamualaikum. Iya, Lin. Lina hanya diam. Tak ada suara apapun yang aku dengar. Ah, Lina gimana sih? Oh, harus banget ya. Memangnya kamu sakit apa? Ucapku pura-pura menyahuti. Lalu aku diam sejenak berpura-pura tengah mendengarkan perkataan orang di seberang sana. Nyatanya lagi-lagi sahabat baikku itu masih diam. Astagfirullah. Jadi kamu sakit karena kejedot pintu? Sakit kepala terus meriang? Udah periksa ke dokter belum? Takutnya nanti kamu gegar otak loh. Kurang ECM loh. Ya. Oke, aku akan datang ke rumah kamu buat lihat keadaan kamu. Setelah itu panggilan aku tutup, tak peduli Lina sedang mencak-mencak karena ocehanku. Salah sendiri dia diem aja. Aku langsung pergi menemui Adnan setelah mengantar ibu pulang. Dan tentunya dengan izin menjenguk Lina yang sedang sakit. Kepada Mas Yuna pun aku meminta izin hal demikian. Semoga Allah mengampuni dosaku yang sudah membohongi suami dan mertuaku. Setengah jam perjalanan menggunakan taksi online. Akhirnya aku sampai di halaman gedung tinggi, bertuliskan Kencana Group. Sudah pukul 10 tepat. Semoga Adnan masih menunggu. Aku menggunakan masker dan kacamata sebagai penutup wajah. Khawatir ada orang yang mengenaliku di sini. Sedikit menunduk, aku berjalan cepat menuju lift. Namun, seseorang tiba-tiba menabrakku dari depan dan berkasnya berhamburan di lantai. Kalau jalan lihat-lihat dong. Jangan nunduk, nyari koin. Kamu, nunduk-nunduk gitu. Omelnya membuatku membeku di tempat. Bukankah itu suara Hanum? Duh, bagaimana ini? Astagfirullah, aku lupa bilang sama Adnan kalau Hanum juga harusnya pergi dulu dari sini. Malah bengong aja. Cepat beresin berkas-berkasku yang berantakan gara-gara kamu. Lagi-lagi dia membentakku. Terpaksa aku berjongkok dan membereskan kertas-kertas itu daripada Hanum tak berhenti mengomel. Setelah selesai, aku segera memberikannya pada dia tanpa bersuara.
Hanum menerimanya dengan angkuh, lalu berkata, "Tunggu, buka maskermu. Aku cuma mau memastikan kamu bukan orang jahat yang sengaja menabrakku buat curi data perusahaan ini." Hah, buka masker? Tidak, tidak. Belum saatnya Hanum tahu yang sebenarnya. Tapi, bagaimana ini?